Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang adakah sholat batin yang terpisah dengan sholat syariat? Para jemaah yang dirahmati Allah, sholat syariat itu yang biasa dilakukan adalah sholat 5 waktu. Ditambah dengan sholat-sholat sunat yang lainnya. Di sana ada gerakan, ada juga bacaan, dan dikerjakan pada waktu-waktunya. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Sahabat mencontohkan kepada para tabi'in. Tabi'in mencontohkan kepada murid-muridnya, terus sampai kepada guru-guru kita. Jadi guru-guru kita mencontohkan sholat tersebut dan dapat kita saksikan dan dapat kita pelajari sekaligus kita amalkan. Ini sebenarnya disebut dengan sholat syariat, sholat yang secara lahiriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini biasa disebut dengan salat syariat. Lalu bagaimana yang disebut salat batin? Salat batin itu tidak mempunyai gerakan, tidak mempunyai bacaan secara zahar. Dia hanya ingat kepada Allah saja. Maka biasa orang sebut dengan sholat batin. Lalu timbul pertanyaan, adakah sholat batin itu terpisah dengan sholat syariat? Atau apakah sholat batin itu terpisah dengan sholat syariat? Para jamaah yang dirahmati Allah, maka jawabannya, sholat batin itu tak terpisah dari sholat syariat. Karena dari syariat itulah maka muncul nanti yang batinnya. Batin itu adalah penghayatan, yang biasa juga disebut dengan khusyuk. Ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah batin. Jadi tidak terpisah dengan syariat atau lahiriahnya. Misalnya saja, ketika kita sholat sambil mengangkat tangan membaca Allahu Akbar, maka itu adalah lahiriahnya, syariatnya. Ketika kita membaca Allahu Akbar, itu adalah bacaan. Mengangkat tangan setentang telinga, itu adalah lahiriah, gerakan. Mana batinnya? Batinnya adalah penghayatan ketika kita menyebut Allahu Akbar. Ketika kita mengangkat tangan, batin kita bahwa Allah lah yang maha besar. Segala kekuasaan itu miliknya Allah. Segala langit dan bumi dan seluruh isinya itu adalah miliknya. Milik siapa? Yaitu milik Allah yang maha besar. Maka kita merasa lenyap, kita fana kepada Allah yang maha besar, maka itulah yang disebut dengan batin. Jadi sebenarnya lahiriah dengan batin itu tak terpisah.
sebagaimana ungkapan para ulama-ulama tasawuf. Jadi imam mazhab fikih itu, 4 mazhab itu semuanya bertasawuf. Cuma pada saat itu belum banyak dikenal nama-nama tasawuf. Sebagaimana ungkapan para ulama, man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqa. Wa man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa. Wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tawaffaqa. Yang artinya, barang siapa yang berfikih tanpa bertasawuf, maka sebenarnya dia adalah fasik. Dan barang siapa yang bertasawuf saja tanpa berfikih, maka dia termasuk zindik. Dan barang siapa yang berfikih kemudian langsung bertasawuf, baru dia adalah benar atau tepat. Inilah ungkapan para ulama. Jadi antara syariat dengan hakikat, antara fikih dengan tasawuf, antara zahir dengan batin itu mesti satu, tak terpisah. Adanya zahir, maka muncul batin. Adanya batin akan berikutan dengan zahir. Jadi salat secara zahiriyah, secara syariat itu tak terpisah dengan salat batin. Jadi salat batin itu maksudnya adalah penghayatan. Ketika kita melakukan salat syariat, ketika kita ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, kita ruku membaca doa tersebut, tasbih tersebut, maka penghayatan kita bahwa Allah lah yang maha agung. Puji-pujiannya kembali kepada Allah. Semua pujian itu adalah miliknya Allah. Jadi kita hayati, maka kita kosong pada saat itu. Yang ada hanya Allah yang maha agung. Allah melihat kita, Allah mendengar, Allah mengetahui hati kita. Maka itulah yang disebut dengan salat batin yang beriringan dengan salat lahiriah. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi salat batin itu tak terpisah dari salat syariat. Jadi barang siapa yang memisahkannya, maka sebenarnya dia adalah keliru. Tanpa disadarinya bahwa dia keliru. Berarti membuat salat yang baru lagi. Coba kita lihat contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia ahli ma'rifat, fana kepada Allah, hatinya jangankan ketika dia sadar, ketika dia tidur pun hati Rasulullah tetap hidup. Maksudnya ingat kepada Allah. Berbeda dengan kita. Pada waktu kita sadar, waktu bangun, belum tentu banyak kita ingat kepada Allah. Apalagi di waktu tidur. Sudah tak sadarkan diri. Nah, Rasulullah sedemikian rupa dekatnya kepada Allah, sampainya kepada Allah, lebur kepada Allah. Dia tetap melakukan sholat. Dan sholat yang ia lakukan secara lahiriah itulah nanti menuju kepada batin. Ketika mengucapkan Allahu Akbar,
Rasulullah sudah fana kepada Allah yang maha besar, kepada zat yang maha besar. Fana. Ketika ruku, fana Rasulullah. Yang ada hanya Allah. Rasulullah sudah merasa tidak mampu melakukan sholat. Tapi yang menggerakkan segalanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan sholat batin. Sholat yang berangkai dengan sholat lahiriah. Kemudian contohnya Ali. Ketika dia kena panah. Temannya mau mencabutnya. Lalu katanya, jangan dulu. Aku sholat 2 rakaat. Kemudian pada saat aku nanti sholat, ketika sujud, kalian boleh mencabut panah tersebut. Ketika aku sholat. Allahu Akbar, kata Ali. Kemudian lanjutlah sampai hampir selesai. Kemudian dia sudah fana kepada Allah. Ingatannya, hatinya, ruhnya, sirnya sudah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dicabut oleh temannya. Maka dia tidak merasakan sakit sama sekali. Karena dia sudah terlena pada menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan sholat batin. Jadi sholat batin tak terpisah. Khusyuknya itu. Jadi tidak ada para sahabat sholat yang seperti dipisah-pisah. Dia sholat tetap sholat lahiriah, sholat syariat. Tapi mempunyai batin yang tinggi pada saat dia melakukannya. Ini jangan terbalik. Sholat lahiriah lain. Kemudian sholat batin lain. Ada teman bercerita. Ketika dia pergi ke suatu daerah perkampungan. Kemudian dia bergoncengan dengan motor berdua. Ketika azan dikumandangkan. Dia masih melanjutkan sholat. Akhirnya sampailah kepada masjid tersebut. Yang masjid tersebut udah mulai mau sholat. Lalu temannya mengajak. Dia sudah masbuk. Ngajak, ayo kita sholat. Kata temannya. Tidak, kamu saja yang sholat. Aku sudah sholat, katanya. Padahal dia sambil merokok dia tadi di motor. Lalu dia mengatakan dia sudah sholat. Dalam beberapa detik saja dia sudah mengatakan bahwa dia sholat. Kata temannya, sholat apa? Inilah yang disebut dengan sholat batin, katanya. Jadi tak perlu lagi sholat lahiriah. Maka hal yang demikian, dia hanya ingat kepada Allah sambil merokok tadi. Padahal dia tidak berwudu dan sebagainya. Maka dia menganggap bahwa dia sholat. Sebenarnya dia bukan sholat. Dia hanya ingat kepada Allah dalam beberapa detik. Zikir kepada Allah dalam beberapa detik saja. Itu bukan sholat. Sholat ada aturan tertentu. Seperti halnya yang dicontohkan oleh Rasulullah. Seperti Ali bin Abi Thalib mencontohkan. Bahwa batinnya tetap ingat kepada Allah. Dia tetap ada ruku, ada sujud dan sebagainya. Bacaan tetap tak berubah. Sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau yang sholatnya tadi itu dikatakan sholat batin. Bacaannya mana? Hanya ingat kepada Allah. Mungkin hanya membaca Allah, Allah, Allah. Atau hu, atau ah. Itu bukan sholat. Tapi hanya zikir. Inilah yang harus kita perhatikan. Antara syariat dengan hakikat tak terpisah. Siapa memisahkannya?
maka tersebut penyelewengan namanya. Dia hanya ingat kepada Allah. Perjamaah yang dirahmati Allah. Jadi kesimpulannya adalah mari kita sholat secara syariat zahiriyah, maka selipkanlah batin kita kepada Allah. Ingatlah kepada Allah. Itulah yang disebut dengan sholat batin. Jangan sampai terpisah. Akhirnya sholat lahiriah ditinggalkan yang wajib. Maka ingat kepada Allah. Hanya kita lakukan. Maka sebenarnya kita termasuk rugi. Meninggalkan sholat wajib. 5 waktu itu sholat syariat. Hukumnya berdosa meninggalkan yang wajib. Lalu kita berzikir di waktu masuk subuh umpama. Kita sholat secara batin. Tidak mempunyai gerakan. Tidak mempunyai bacaan-bacaan yang sesuai. Yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka kita hanya disebut zikir. Dapat pahala. Tapi meninggalkan sholat secara syariat. Maka kita berdosa. Jadi ini mudah-mudahan kita tetap sholat secara lahiriah, kemudian di dalamnya isi batinnya. Sehingga sholat kita menjadi khusyuk, yang diterima, yang berharga, yang dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.